Kalau sudah bercampur laki-laki dan perempuan, itu udah nggak benar. Udah nggak benar kalau laki-laki dan perempuan bercampur, sudah tidak benar. Kami ikut kajian itu Pak Ustaz, tapi minta maaf tempat duduknya dicampur laki-laki dan perempuan. Ntar dulu, cari yang lain. Masih banyak yang benar. Tapi Pak Ustaz itu ada musiknya, ada jogetnya. Kalau mau cari joget, langsung masuk ke diskotik. Nggak usah pengajian. Jangan pengajian dibalut, diskotik atau nyanyi-nyanyian dibalut dengan kajian. Itu menyesatkan. Ini yang disebut dengan da'a ila bid'atin wa dhalalah. Mengajak kepada kesesatan dan bid'ah yang zahir. Ini yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan. Insyaallah kita semua husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Dan insyaallah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah limpahkan rezeki, istiqamah, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang an amaratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Lebih tepatnya pada tanda-tanda kecil sebelum datangnya kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Allah berikan tanda-tanda kiamat kecil, dan setelah tanda-tanda kiamat kecil Allah datangkan 10 tanda kiamat besar. Setelah 10 tanda kiamat besar, maka akan diakhiri dengan kiamat. Dan kiamat itu kemudian akhir dari perjalanan orang-orang beriman, akhir daripada perjalanan orang-orang muslim atau manusia semua. Maka tergantung hisabnya nanti, beriman kokoh atau hanya sekedar muslim. Apakah dia berada pada posisi nifaq atau musyrik atau fasik atau mu'min sejati. Inilah yang kemudian kita harapkan dari apa yang kita sampaikan, mempertaruhkan diri kita pada iman yang kokoh. Insyaallah kita semua masuk dalam catatan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Syekh Hasim Al-Asy'ari, dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada halaman yang ke-25, beliau menuliskan tentang fasal fi bayani ithmin man da'a ila dhalalati aw sadna sunnatan sayyi'atan. Kata Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, beliau menuliskan tentang penjelasan munculnya di akhir zaman itu golongan-golongan
yang berbau isme, atau golongan-golongan yang mengajak kepada kesesatan, kemudian mengikuti sunnah-sunnah yang tidak ada dasarnya. Menurut mereka sunnah, padahal kata Nabi bukan sunnah. Mereka melakukan perbuatan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka dalam hal ini Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya tentang hal tersebut. Kemudian menukil Syekh Hasim Al-As'ari dalam surat An-Nahl ayat 25. Kata beliau, kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum. Kelak mereka akan membawa apa yang mereka dapat, yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, semua akan mereka bawa pertanggungjawaban kepada Allah di hari kiamat. Kamilah, sempurna. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tidak ada satu perbuatan pun yang terlewatkan, semuanya lengkap sempurna. Wa min auzaril ladzina yudilunahum. Begitu juga dari sesuatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut mereka pernah menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang. Nah, ini poin penting untuk kita sampaikan. Akhraja Abi Daud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithli ujuri man da'a ilaih aw man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai' wa man da'a ila dhalalati kana alaihi minal ithmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu minhu dzalika syai'. Siapa yang mengajak kepada kebaikan dapat amal jariah terus menerus. Yang mengajak kepada keburukan jariah tusuk, dia juga mendapatkan dosa yang berkelanjutan. Yang mengajak kepada kebaikan, dia terus menerus dapat kebaikan. Yang mengajak kepada kesesatan, dia terus mendapatkan kesesatan. Terus menerus. Ini saya kasih ilustrasi. Saya ngajak Bang Didik masuk dalam aliran sesat, maka Bang Didik dapat dosa, saya dapat dosa dari saya sendiri, dan saya dapat dosa dari membawa Bang Didik. Terus menerus. Nah, kalau Bang Didik ini bawa orang lagi, orang itu sesat, Bang Didik dapat sesatnya, saya dapat sesatnya 3. Kalau orang yang tadi dapat lagi, maka namanya dosa turun temurun. Apa namanya? Ini namanya dosa MLM. Turun menurun terus. Dosa terus menerus. Tapi kebaikan sama begitu juga. Kata Nabi dalam hadisnya begitu. Tetapi dalam riwayat yang lain kata Nabi, wa akhraja Muslim min riwayat Abdurrahman bin Hilal an Jarir ibn Abdullah al-Bukhli radhiyallahu anhu fi haditsin tawil. Qala fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Yang melakukan sunnah yang baik, dia ajak orang lain pada kebaikan, dia dapat kebaikan. Nanti kita kasih contohnya Bapak Ibu. Tapi kemudian selanjutnya sebaliknya, min ghairi an yanqus min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Yang ngajak pada keburukan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dia akan dapat dosa dari para pelaku yang dia ajak, begitu juga dosanya orang-orang yang dia ajak, dia dapat dosa dari situ. Jadi dosanya 2 kali, turun temurun. Dan tidak ada pembatasan bagi mereka. Wa qala Mujahid rahimahullahu ta'ala fi tafsiril ayat al-madhkura, hamalahum dhunubu anfusihim wa dhunubu man ata'ahum. Kata Mujahid, mereka datang kepada Allah dengan membawa dosa dan dosa orang yang mengikuti mereka.
Nah, ini susahnya nih kalau kita salah langkah. Makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu begini bahasanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Au ilallahi wa rasulihi. Tapi dalam riwayat dalam ayat yang lain juga Allah katakan, ketika kita mendapatkan kesulitan pemahaman, maka kembalikan kepada yang punya kebenaran itu. Siapa yang punya kebenaran? Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini poin penting, Pak. Nah, nanti kita lihatkan daripada poin ini, nanti kita coba lihat ke samping. Kita lihatkan dulu hadisnya. Qala Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, man ahya sunnatan min sunnati qad umiyat ba'di kana lahu minal ajri mithla ma amila biha. Yang memberikan sunnah yang baik, meninggal dia, terus menerus orang melakukan kebaikan yang kita berikan, maka kita terus mendapatkan pahala tersebut. Tapi sebaliknya, man ibtada'a, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'atan dolalah, yang bid'ah pada kesesatan, la turdi au la turdallah, Allah tidak ridha dari apa yang dibuat, wa rasuluhu kana alaihi mithlu athima man amila biha. Bagi dia dosa wizrun, sekalipun dia dah mati, dia tetap mendapatkan dosa turun-temurun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi di akhir, kata Syekh Hashim Al-Asy'ari menukil dari perkataan Nabi di akhir poin pasal tersebut, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang memegang sunnahku, kata Nabi, di akhir zaman, dia seperti sedang memegang 100 pahala yang Allah berikan syahidin, seperti orang-orang yang mendapatkan pahala syahid. Nah, ini poin penting barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya jelaskan, hadis dan ayat yang kita bacakan tadi itu berkenaan tentang perkembangan zaman. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang begini, tanda akhir zaman itu, kalau kalian melihat 5 perkara, maka 5 perkara ini itu menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Satu di antaranya, yataqarabuz zaman wa yataqarabul aswaq. Pasar semakin dekat, waktu semakin cepat. Perkembangan zaman itu semakin pesat. Bapak Ibu boleh lihat, dari tak pakai HP, semua pakai HP. Dari HP-nya cuma teleponan, sekarang pakai WhatsAppan. Dari pakai WhatsApp bentar lagi pakai lebih canggih. Uniknya, ini perkembangan zaman yang tidak bisa kita tinggalkan. Dari perkembangan zaman ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang tidak bisa kita tinggalkan ini, banyak poin-poin negatif yang bisa mengantarkan kita kepada kesesatan. Sekarang saya gandeng dengan hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain dari Huzaifah ibnul Yaman, Nabi bilang begini, di akhir zaman alat itu ada. Alat menuju ilmu itu ada. Salah satunya diantaranya adalah ulama. Tapi ingat, kata Nabi, di akhir zaman ada ulama yang ditakuti. Yang ditakuti oleh Nabi. Namanya ulama su'. Kata Huzaifah ibnul Yaman, dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW, Huzaifah bilang begini, ada yang disebut dengan du'atun ila abwabi jahannam. Ada para da'i yang mengajak ke neraka jahanam. Da'i ngajak ke neraka jahanam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi pada hadis tadi, ada orang yang ngajak pada perbuatan-perbuatan yang baru, tapi ternyata menyesatkan. Nah, ini kita ambil contoh. Ini jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku. Kalau tak tersinggung berarti alhamdulillah. Ini misal contoh. Ada perempuan datang bawa air. Datang ke salah seorang.
yang dianggap alim, yang dianggap, ingat kalimatnya, yu'rafu anna au yudda annahu alim. Dikatakan bahwa dia alim, dikatakan. Yang mengatakan siapa? Masyarakat sekitar. Tapi dari kealiman itu tolak ukurnya ada. Tolak ukurnya ada. Datanglah misalkan perempuan bawa air, datang kepada orang yang dianggap alim tadi. Ini saya bukakan nih biar langsung kita praktek. Tapi saya tak minum, tenang. Kemudian dibukalah ini, dibaca-bacakan. Terserahlah apa bacaannya, kita tidak tahu. Mau pakai bismillah boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim, panjanglah dibacakan. Ada bismillahnya, ada ayat Al-Qur'annya. Yang datang perempuan. Diserahkanlah air ini kepada perempuan tadi, dipeganglah kepala perempuan tadi dan didoakan. Ini bid'ah. Man ibtada'a bid'atan sayyi'atan. Kalau ada yang mencontoh perbuatan ini dengan dalil adalah ini hanya untuk berobat, yang di dalam bacaan obatnya ada Al-Qur'annya, justru ini melakukan perbuatan takdzib 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Kenapa demikian? Menyentuh perempuan ini tidak cocok. Menyentuh perempuan, laki-laki yang bukan mahram ataupun apapun itu, tak boleh menyentuh perempuan lain. Ini sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini hadis. Hadis ini oleh para ulama bermasalah. Tapi hadis ini sahih. Saya ulangi lagi. Hadis ini sahih. Tapi hadis ini ditolak oleh sebagian ulama, termasuk istri-istri Nabi. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi punya budak. Budak ini keluar masuk rumahnya. Dan istri sahabat Nabi tadi bernama Suhail. Siapa namanya Bapak Ibu? Suhail. Suhail ini punya budak tadi, dari kecil diambil, diadopsi, keluar masuk. Setelah dia besar, datang dia kepada Nabi. Ya Rasulullah, budak kami ini sudah besar, sudah dewasa, sudah sampai masanya. Sementara saya dan suami saya, kalau suami saya mungkin tak ada masalah karena laki-laki, tapi saya perempuan. Bagaimana ini? Apa jawaban Aisyah? Hadis ini dari Aisyah. 3 hadis dari Aisyah sama isinya. Apa kata Aisyah? Susukan dia. Tapi orangnya sudah dewasa. Kata Aisyah, susukan dia. Setelah disusukan dia, maka otomatis yang tadi disusui jadi saudaramu, jadi anakmu. Jadi boleh dia buka kerudung, boleh, tidak ada masalah. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah, dipakai oleh sahabat Nabi dan Suhail tadi. Kata istri-istri Nabi, istri Nabi yang lain selain daripada Siti Aisyah, ini hadis tak bisa diterima, ditolak. Termasuk salah satu di antaranya Ibnu Taimiyah berpegang teguh dengan hadis ini. Kata Ibnu Taimiyah, boleh orang dewasa nyusu kalau mau dianggap muhrim. Kalau kayak gitu, besok datang kami ke istri-istri orang. Aku pengen jadi saudaramu, aku nyusu aja lah. Itu sesat itu Pak. Kata istri-istri Nabi yang lain. Ini poin penting Pak. Yang ingin saya sampaikan dan kaitannya dengan yang tadi. Sebegitukah Pak? Sebegitulah cara Nabi menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga kata para ulama, hanya pengecualian pada hadis itu. Hadis itu tidak bisa dipungkiri kesohihannya. Karena Aisyah sahih. Tapi hadis yang lain ada. Tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau sudah dewasa. Nah, di sini poin pentingnya. Maka yang boleh menyusu itu, kata para ulama, dalam sebutan radha'ah, susuan persaudaraan tadi, hanya yang belum balik. Dari ke bawah. Berarti kalau dia baliknya 15, berarti 15 tahun ke bawah. Ada yang memberikan batasan, ada yang semasa susuan. Masa susuan itu dari berapa tahun? 2 tahun ke bawah atau 3 tahun ke bawah. Lalu ke atas tidak mungkin nyusu lagi.
Karena susuan bunda itu 2 tahun. Ada yang 3 tahun, ada. Ada yang 4 tahun pengecualian. Jarang tapi ada. Ada Ustaz yang sampai 5 tahun, 1 seumur hidup mungkin. Dari sekian banyak itu mesti ada, tapi tidak banyak, hanya 1-2 orang. Nah, dan ada syaratnya. Syaratnya kata mazhab Syafi'i, boleh diakui itu dalam persusuan dalam 5 kali isapan dan harus masuk ke perut. Kalau cuma sampai di tenggorokan, belum sampai ke perut, belum bisa masuk. Dan ittafaqal ulama siwa ma'ada Syafi'i. Sepakat para ulama selain daripada Syafi'i di atas 5 isapan. Nah, jadi jangan memudah-mudahkan. Artinya, begitu cara Nabi menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Uniknya, muncul kelompok-kelompok yang mengajak, jangan tersinggung, mengajak kepada kesesatan, dipertontonkan. Uniknya, pengikutnya banyak. Merasa dia sebagai seorang wali. Sehingga datang ke mereka, meminta doa, dipegang pipinya, dipegang kepalanya. La haula wa la quwwata illa billah, na'udzu billahi tsumma na'udzu billah. Itu zahir ala bid'atin. Apa contoh bid'ah yang lain? Ada orang yang ini udah sering kita sampaikan. Ya seperti Ramadan ya, tarawih kenceng 23 rakaat jadi 10 menit ya, 23 rakaat jadi 10 menit, itu bid'ah yang jelas. Itu bid'ah banget, nggak usah diikutin. Kemudian datang ke orang pintar dan menganggap orang pintar ini, ada orang tak pernah ke masjid tapi dianggap soleh. Tolong itu akalnya dibuka sedikit. Kalau ada orang ngaku soleh, ini kata Imam Hasan al-Basri, bukan hanya Imam Hasan al-Basri, beberapa para ulama termasuk Mujahid mengatakan, ada orang ngaku soleh, kalau ada manusia mengaku soleh dan alim, sesungguhnya enggak alim. Kau ikut aku aja, tenang, aku nih dipanggil orang ustadz, udahlah, yakinlah, percaya aja lah, aku ini orang soleh. Itu enggak soleh tuh Pak, mungkin cuma namanya aja yang soleh. Kenapa begini? Posisi inilah yang akan hadir di akhir zaman. Apa sebabnya? Dha'ful iman wa dha'ful ilmi. Lemah iman, lemah akal, lemah ilmu. Tapi posisinya begitu di akhir zaman. Memang sunnatun nabi, sunnatullah. Akhir zaman memang ilmu yang begini yang banyak. Itu satu. Ada contoh kesesatan yang lain, banyak sebanyak-banyaknya. Maka kata Nabi, nanti di akhir zaman itu terpecah jadi 73 golongan. Itu cuman bahasa isyarat yang dimaksudkan oleh Nabi, bukan 73 lagi. Lebih daripada 73, 1000-an. Dan semua itu ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Lu coba, kalau ngaku semua ahlus sunnah wal jamaah gimana? Tapi ingat, tolak ukurnya ada. Kalau sudah bercampur laki-laki dan perempuan, itu udah nggak benar. Udah nggak benar kalau laki-laki dan perempuan bercampur, sudah tidak benar. Kami ikut kajian itu Pak Ustaz, tapi minta maaf tempat duduknya dicampur laki-laki dan perempuan. Ntar dulu, cari yang lain. Masih banyak yang benar. Tapi Pak Ustaz itu ada musiknya, ada jogetnya. Kalau mau cari joget, langsung masuk ke diskotik. Nggak usah pengajian. Jangan pengajian dibalut, diskotik atau nyanyi-nyanyian dibalut dengan kajian. Itu menyesatkan. Ini yang disebut dengan da'ila bid'atin wa dhalalah. Mengajak kepada kesesatan dan bid'ah yang zahir. Nah, ini yang penting. Tapi kalau persoalan ikhtilaf, selesai Pak. Persoalan ikhtilaf, furu'iyah, selesai. Selesai sudah. Sudah sangat selesai. Tapi ada fitnah-fitnah yang lain Pak Ustaz. Itu datang dalam bentuk penunjukan kepada kita, berhati-hatilah dalam beribadah. Di akhir zaman wajib dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu tidak bisa. Sekarang saya sampaikan. Ini Bapak Ibu, ini baru bagian dalam segi ibadah. Sekarang perhatikan. Ada namanya liberalisme. Liberalisme lebih berbahaya.
Sekulerisme jauh lebih berbahaya. Pluralisme lebih berbahaya lagi. Liberalisme mengajak berpikir bebas. Sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan. Pluralisme menganggap semua agama yang lain benar. Lintas agama, ada pesantren lintas agama. Nah, ini pesantren lintas agama ini perlu ditinjau. Nah, ini namanya cara untuk menyesatkan. Cara untuk menyesatkan umat Islam. Apa harapannya? Harapannya kita semua ini mengakui keberadaan agama yang lain. Kalau keberadaan tidak ada masalah. Kalau kebenaran, itu dia poin penting yang mereka inginkan. Satu. Yang kedua, ini saya cepatin aja persoalan isme-isme ini. Karena ini perang pemikiran. Lain waktu kita bahas satu-satu, itu tidak akan habis-habis itu, Pak. Entah berapa SKS pun kita tidak tahu itu. Yang kedua, sekulerisme. Dijauhkan kita dari kehidupan. Apa maksudnya yang dijauhkan kita dari kehidupan? Contoh. Udahlah, urusan hidup ini masing-masing. Mau ada yang suka laki-laki dengan laki-laki, itu kan haknya dia. Mau ada yang suka perempuan dengan perempuan, itu haknya dia. Kita tidak usah ikut campur. Kita katakan dalam agama kita tidak begitu. Jauhkan agama. Ini persoalan manusia. Ini persoalan sosial. Nah, ini yang terjadi sekarang. Muncullah namanya pesantren waria. Jangan tersenyum, Pak. Memang begitu keadaannya. Bapak kalau mau tahu pesantren itu datang ke Yogyakarta. Ada namanya pesantren waria. Coba bayangkan tuh. Tapi ini tidak menyesatkan, Ustaz. Ini biasa aja. Memang kita anggap biasa aja. Sekarang kita lihat. Pancasila itu dasarnya apa? Akui, Pak. Pancasila itu dasarnya apa? Apa dasarnya? Sila pertamanya apa? Sekarang kita runut sejarahnya, Pak. Cari sejarahnya yang benar. Sejarah pertama Pancasila nomor 1 itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala nomor 5 dinaikkan ke atas, tidak disepakati oleh agama yang lain, dikomunikasikan dengan para ulama-ulama kita ketika itu, dirubah nama menjadi Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kita tanya, kalau semua agama yang ketika itu mengakui bahwa Pancasila dasar kita adalah Tuhan yang Maha Esa, yang dianggap dengan Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah yang Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, mengapa sekarang muncul agama-agama lain-lain protes? Karena mereka tidak tahu sejarah. Nah, ini poin penting untuk kita sampaikan. Jadi jangan salah, Pak. Apa tujuan partai komunis itu? Ini bentar lagi 17 Agustus. Oh, masih lama ya. Masih 2 bulan lagi. Salah satu tujuan komunis itu adalah menggeser makna Pancasila ini. Itu tujuan komunis. Menggeser nilai-nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila ini, Pak, semuanya tertuang dalam Al-Quran. Diajarkan oleh agama Islam. Ini yang ingin digeser. Geser nilainya. Nah, ini poin penting untuk kita pahami. Ada kesesatan yang lain, pusat yang lain. Banyak, Pak. Terutama persoalan kesehatan perdukunan. Nah, ini dah situ udah lewat lah kalau persoalan dukun-dukun itu. Udah khatam kami pusat. Jangan salah, jangan bilang khatam. Banyak di daerah-daerah terpencil itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang masih percaya pada hal-hal yang goib. Percaya pada hal goib itu penting, karena itu iman. Masalahnya yang goib yang seperti apa yang dipercayakan? Baru-baru ini kan banyak ada muncul film kan, judulnya apa tadi? Walid nak Dewi kan begitu. Ada Bapak tuh enggak ada. Baik. Nah, satu itu, Pak. Jadi poin penting yang ingin kita sampaikan. Kata Nabi, dolalah seperti ini kelak di akhir zaman banyak bermunculan. Sebab dolalah ini kemunculan du'ful aqli wa du'ful iman. Lemahnya ilmu dan iman. Sehingga lisan ini menghipnotis manusia. Dengan lisan ini, orang banyak yang tertipu. Seolah-olah dia mampu, seolah-olah dia wali, seolah-olah dia orang-orang yang diberikan karamah. Ingat, Pak, ini saya kasih tahu tolak ukurnya.
Kalau ada orang alim ngaku alim, sesungguhnya dia tidak alim. Kalau ada orang alim menyentuh perempuan berlebihan, maka sesungguhnya dia bukan orang alim. Ini poin penting. Kalau ada orang alim tidak berakhlak, ngaku hafal Quran dia, ngaku pinter dia, cerdas dia, dan lain sebagainya, tapi tak punya akhlak, tak punya adab, tidak bisa dikatakan alim. Orang alim itu kombinasi ilmu dan iman. Inilah Bapak Ibu yang kelak di akhir zaman, bukan kelak, sekarang, itu akan hilang di tengah umat muslim dan umat manusia. Yang tersisa orang pintar atau orang beriman. Orang pintar tanpa iman, orang iman tanpa ilmu. Yang baik itu yang mana? Dua-duanya. Orang berilmu, ada orang beribadah tanpa ilmu. Yang terjadi sesat dan menyesatkan. Ada orang berilmu tapi tidak mau ibadah. Sama. Nah, yang paling penting dua-duanya nih. Mencari dua-duanya ini langka di akhir zaman. Kenapa kok langka Pak Ustaz? Ya memang begitu kata Nabi, mau gimana? Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Ini persoalan, nah kata Nabi, isme-isme yang tadi akan muncul. Kita ambil contoh untuk perempuan. Ada namanya feminisme. Ada namanya gerakan kewanitaan dan lain sebagainya, apalah terserah. Feminisme adalah salah satu gerakan yang menolak nilai-nilai Islam, terkhusus pada aspek hak dan kewajiban perempuan. Dan bayangkan kesesatan yang nyata yang dibawa dalam gerakan ini adalah menolak dan mengingkari nilai-nilai agama yang kaitannya bersanding dengan laki-laki. Apa kata mereka? Laki-laki dan perempuan sama. Itu yang membuat itu siapa? Feminisme. Padahal Al-Quran tak begitu. Dalam ilmu waris 2:1. Dalam kehidupan beda Pak. Perempuan punya pekerjaan sendiri, laki-laki punya pekerjaan sendiri. Tapi secara pahala dan kegiatan amal yang Allah berikan itu sudah sesuai kodratnya. Kalau perempuan sama dengan laki-laki, ngapain ada perempuan? Tidak perlu. Atau ngapain ada laki-laki? Wong sama aja kok pekerjaannya. Kalau perempuan mau ngotot juga pengen kerja, ya udah kami laki-laki ini jadi perempuan aja. Biar sama. Atau kalau laki-laki tetap ngotot pengen jadi perempuan, ya udah potong. Kan begitu harusnya. Tapi Allah sudah kasih dua-dua itu agar manusia berpikir. Itu yang terjadi sekarang. Maka perempuan ngotot, pokoknya kalau kami tak kerja, kau tak boleh nikah dengan aku. Syarat kau menikah dengan aku harus kerja. Besok Pak kalau punya anak, kalau ada perempuan begitu, tinggalkan, cari perempuan yang lain. Orang perempuan begitu tuh, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Ini sama sekali tak menyinggung. Karena begitu keadaannya sekarang. Seolah-olah tanggung jawab pekerjaan itu milik perempuan. Salah, fitrahnya nafkah laki-laki bukan perempuan. Oh kalau perempuan ingin kerja, apakah Islam melarang? Tidak. Gerakan yang muncul di akhir zaman itu gerakan menolak bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Kita laki-laki ini tidak mengatakan lebih baik daripada perempuan. Porsinya sudah ada masing-masing. Laki-laki suruh ngurus anak, yang main nafsu Pak. Yang muncul setan Pak. Karena tidak sanggup sabar ngurus anak laki-laki. Tapi perempuan diberikan hati yang sangat halus. Ketika memberikan pendidikan kepada anak, sentuhan seorang ibu berbeda dengan sentuhan seorang ayah. Itu bisa dikaji dalam berbagai macam model. Tapi Pak Ustaz, suami aku lebih baik daripada aku ngurus anak. 1 di antara 100. Mesti begitu? Iya. Karena kadrat kita sudah ada masing-masing. Ini muncul gerakan suami-suami takut istri. Lah yang kerja ke luar negeri istrinya. Suaminya ya di rumah aja. Biar akulah yang ngurus anak. Nah, tapi kalau suaminya ikhlas begitu ya tidak ada masalah Pak. Yang menjadi masalah ketika dorongan dan kewajiban perempuan nuntut kepada kita, itu yang salah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting. Di sini saking banyaknya kelompok-kelompok yang sesat di tengah kita,
baik sisi akhlak, akidah, baik dan lain sebagainya, itu membuat kita menjadi orang yang berada pada posisi yang ambigu, yang selamat kata Nabi, al-mutamassik bis sunnati, yang selamat, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi yang benar, sehingga itu yang selamat. Bapak Ibu, ada gerakan samar-samar, nih gerakan nih Bapak Ibu ya, samar-samar menolak sunnah Nabi. Nah ini penting juga kita sampaikan. Ada namanya kelompok ingkar sunnah. Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Sunnah Nabi itu dikerjakan, bukan untuk dicaci dan dimaki. Jadi jangan salah nanti ketika Bapak Ibu mencaci maki sunnah Nabi, mengingkari kesunahannya, maka Bapak Ibu terkategorikan kepada orang-orang yang batal syahadatnya, menyimpang akidahnya. Ini akhir zaman begitu Pak. Akhir zaman itu begitu. Jarang yang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dianggap katrok. Misalnya, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ada orang pakai celana cingkrang, dicaci maki, dihina. Ada orang pakai cadar dianggap teroris. Ada orang pakai jubah dianggap kearab-araban. Tapi kalau ada orang pakai celana pendek dibilang tren. Ada perempuan pakai tank top dibilang cuci mata. Na'udzubillahi tsumma. Itulah ketidakseimbangan dunia sekarang. Ketidakseimbangan mata dalam memandang, ketidakseimbangan ilmu dalam menjawab. Nah kita digiring kemana? Digiring pada hal yang tadi. Seolah-olah semua yang datang orang pakai jubah, pakai ini, pakai itu dianggap ini urusan Arab. Kalau yang datang dari Eropa ini baru mantap. Yang datang dari Eropa dianggap mantap sekalipun membuka aurat. Sementara yang datang dari Arab menutup aurat dianggap hina. Ini masalah kita juga. Ini dalam soal pakaian dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang apa kata diambil kesimpulan oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Maka dengan poin seperti ini yang akan muncul di tengah umat muslim, kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, muncul satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW kelak di akhir zaman. Iftaraqat, kata Nabi, iftaraqatil yahud, terpecah belahlah orang Yahudi menjadi 71 golongan. Wa iftaraqad nasara, wa terpecahlah orang-orang Nasara alas ithnan wa sab'ina firqatan, 72 golongan. Dan umat muslim terpecah menjadi 73 golongan. 73 dari muslim, 72 Nasrani, 71 dari Yahudi. 71, 72 mesti masuk kategorinya kufar. Sekarang perhatikan ayat Al-Qur'annya. Bapak Ibu, Yahudi itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Nasara juga disebutkan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, manhumun Nasara? Siapa mereka orang Nasrani ini? Bapak Ibu tahu siapa orang Nasrani ini? Orang Nasrani ini bukan orang Kristen, bukan orang Kristen, bukan. Orang Nasrani ini, siapa mereka? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Kenapa kok Nasrani selalu digandeng dengan Yahudi dalam Al-Quran? Ini poin pentingnya Pak, yang harus dipahami. Karena di dalam Al-Quran Nasrani itu yang bukan mengatakan tanda salib, bukan. Nasrani ini adalah pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang juga bagian daripada Bani Israel, yang juga dianggap oleh guru saya sebagai seorang Yahudi juga. Coba bayangkan. Dan uniknya ada kalimat lain yang disanding oleh Allah dalam Al-Quran. Yahudi wa ulaika alladzina asyraku. Orang Yahudi dan orang-orang yang syirik. Jadi ada 3 kategori. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga syirik. Nanti yang Nasrani kita bahas di waktu yang lain. Kita cari sampai sejelas-jelasnya siapa Nasrani yang sesungguhnya. Tapi kalimat asyraku, kenapa Allah sanding dengan kalimat asyraku juga? Siapa orang yang asyraku ini? Inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selain daripada orang-orang yang menyembah Yahudi dan Nasrani, dianggap sebagai asyraku, musyrik. Siapa mereka? Oleh kata guru saya, salah satu di antaranya Hind. Tahu Bapak Ibu Hind? Hindi. Orang India. Nah, ini masuk kategori musyrik itu. Tapi kalau takut enggak usah Bang. Tadi saya diskusi Pak, baru sore tadi
saya berdiskusi dengan salah seorang pakar Al-Quran, hafal Quran 30 juz, sedang ngambil S3 di Kanada. S1-nya di Madinah, S2-nya di S2-nya 3 di Inggris, di India, kemudian satu lagi saya lupa. Kemudian S3-nya dia ngambil di Kanada. Fokusnya pada bahasa Arab dan Al-Quran dan Islamic Studies dan Islamic Finance. Beliau mengatakan begini dalam poin Al-Quran, siapa Nasara dan siapa Asyraku. Beliau asli orang India. Apa beliau kata? Yang beliau sampaikan, Asyraku di sini yang tidak menyembah Allah dan bukan juga ahlul kitab. Tapi siapa mereka? Ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Maka disampaikan, laisal yahud walad nasara, laisal yahud walad nasara, laisal yahud walad nasara, bal hum alladhi, mereka yang menyembah selain daripada Tuhannya Yahudi, selain daripada Tuhannya Nasrani. Tapi mereka siapa? Yang menyembah Tuhan la ya'rifu man yuhibbuhum wa ya'budun. Mereka yang tidak mengerti siapa Tuhannya, mereka menyembah tanpa ilmu, masuk dalam kategori asyraku, syirik. Berarti siapa mereka? Ada di sini. Ada apa? Orang yang syirik itu, kata para ulama, Wahbah Zuhaili bilang, asyraku di sini mereka yang menyembah tapi mereka menyeleweng. Mereka yang kenal Allah tapi mereka menyimpang dalam agama Islam. Tapi di luar daripada agama Islam disampaikan ya'budun, mereka menyembah kepada orang, menyembah kepada siapapun yang tidak jelas Tuhannya. Dan kata dia, ditunjukkan sama beliau, mereka beribadah tanpa ilmu. Jadi orang-orang yang beribadah tanpa ilmu masuk dalam kategori asyraku. Baik. Nah, ini terpecah, Pak. Jadi terpecah belah menjadi 70. Nah, di antara 73 golongan tadi, satu yang masuk surga. Ahlus sunnah wal jamaah, semuanya masuk neraka. Berarti 71 masuk neraka jelas. 72 masuk neraka jelas. Yahudi Nasrani jelas masuk neraka. Tapi tak disebutkan di situ, mohon maaf, tidak disebutkan di situ agama-agama yang lain. Karena di situ cuma disebutkan Yahudi dan Nasrani. Majusi kok nggak disebut? Kenapa nggak disebut Majusi di sini? Nah, ini poin penting juga untuk kita sampaikan. Tapi kata para ulama, dua golongan ini sudah masuk dalam kategori. Karena Majusi juga bagian daripada mereka, hanya perpecahan daripada golongan-golongan mereka. Dan yang paling akrab dan satu jalur, Yahudi dan Nasrani. Jadi Nasrani di sini, kata beliau, jangan salah paham, bukanlah orang yang sekarang ini disebut dengan Kristen, bukan. Tapi lebih daripada itu, kata beliau. Nah, kembali kepada poin. Satu ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, semua golongan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang benar yang mana? Contoh, Muhammadiyah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perti ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Salafi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua Pak Jamaah Tabligh juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, dari semua golongan itu, mana yang menyeleweng dan menyimpang secara akidah dan akhlak dan syariat? Yang menyimpang secara akidah, syariat dan akhlak, itulah yang disebut dengan golongan penyimpang. Tapi penyimpangan golongan ini oleh para ulama tidak masuk dalam kategori penyimpangan akidah yang besar. Karena yang disebut dalam 73 golongan ini, sejauh mereka masih beriman kepada Allah, kata Syekh Hashim Al-Asy'ari, dia masih menyembah Allah, dia masih mengakui Rasulullah, dan masih mengakui rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6, masih masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau gitu ngapain kita berkelahi? Hanya karena kepentingan sesaat dan pribadi dan golongan. Gengsi, bro. Itu dia yang menjadi masalah kita sekarang itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup, kata Allah, kata Nabi dalam hadis yang lain, innallaha la yajma' ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat-umatku ini dalam kesesatan. Artinya apa? Artinya ada jalan menuju kebenaran. Apa jalan menuju kebenaran tadi? Satu, ada Al-Quran.
yang kedua ada sunnahnya hadis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman Al-Quran yang baik dan pemahaman hadis yang baik? Lihat alim ulama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadisnya, la yarithu dinaran wala dirham, walakin yarithul ilma. Tapi kami wariskan kepada mereka ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ulama al-akhirah, ulama rabbani. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ulama yang ditinggalkan oleh Nabi, ulama yang takut kepada Allah. Bukan ulama dunia, tapi ulama yang takut kepada Allah, ulama yang berakhlak, ulama yang tutur katanya baik, ulama yang tidak mau melakukan perpecahan dan pertumpahan sesama mereka. Nah, ini yang disebut alim. Ingat, orang seperti ini, kata Nabi, kelak di akhir zaman langkah selangkah-langkahnya. Maka inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya sebelum kita tutup. Biqabdil ulama. Ilmu dicabut dari umat muslim. Yang dicabut itu bukan ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya. Bukan. Tapi cara mencabutnya adalah biqabdil ulama. Dengan mencabut para ulama. Orang-orang ulama saleh dimatikan satu demi satu, maka yang tersisa ittikhazul juhal, tersisalah para orang-orang bodoh yang mengaku pintar. Nah, itu yang paling menyesatkan kelak di akhir zaman. Makanya Bapak Ibu, nanti kita sampaikan tolak ukurnya ke Imam Al-Ghazali biar kita bisa memilih, atau yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mana yang disebut dengan ulama Rabbani dan mana yang disebut dengan ulama su. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.